Papa tuh bukan Nora, bukan gak gaul. Papa juga dulu gaul. Papa bebas dulu bergaul, bukan hanya dengan remaja, kebo aja digaulin dulu. Supaya kita saling memahami. Ini Papa bukan Nora, bukan kolot. Karena sayang sama kamu. Ya tapi kan aku juga pengen Pak pergi sama teman-teman aku gitu. Ya tapi kan kalau sore mana Papa ngelarang. Iya. Ini mau tengah malam waktunya sahur. Tahu jam-jamnya gitu loh saya. Iya daripada nanti dibilang gak gaul. Kenapa? Nanti dibilang gak gaul. Emang terus cacat kalau nggak gaul? Nggak apa-apa, biarin aja. Dibilang Nora juga nggak apa-apa. Assalamualaikum. Nggak gaul, bagus dapatnya. Assalamualaikum. Bilangin anak kita nggak mau pergi-pergi gini hari. Nggak. Yaudah kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Reva udah tidur, nggak usah disamper-samper. Dia teman kamu. Lihat tuh. Ya Allah tuh Ahmad. Assalamualaikum. Kaman. Kabar ya. Bilang gitu. Silakan. Ayo Pak, sini Pak. Alhamdulillah nih. Masih ada orangnya ya? Ya, alhamdulillah. Tumben ngumpul nih. Iya, ini baru di depan kita tadi. Mamahnya ngajak ini ngajarin ngelayanin ada orang yang mau makan soto. Saya bilang kalau nggak mau jangan dipaksa. Tiba-tiba anak-anak teman-temannya gaul. Saya kaget tuh. Perasaan anak kita baik-baik aja. Ya terlalu musik kan. Kalau musik dan dananya nggak karu-karuan kan saya khawatir juga Pak. Iya. Pak RW. Kalau bergaul, kalau umpamanya yang sifatnya positif, kenapa nggak boleh umpamanya ada kumpulan ikut majelis taklim? Oh itu bagus. Cuman kan Pak Ustadz Paman bilang katanya bahwa cara menguji akhlak seseorang pertama bisa dilihat dari cara berpakaian. Betul nggak Pak? Cara berpakaian. Pakaian, aduh, anak kita mah rapi. Ntar lama-lama jadi nggak pugu. Itu pakaiannya bagaimana tuh anak muda? Nggak bisa diceritain. Oh, rombongannya sih. Tahu. Iya kan? Yang bawa radio itu. Ngeri Pak, ngeri. Perhatian buat orang tua nih Pak. Iya. Jadi kalau kita melihat situasi sekarang ini, itu hanya satu, bekal pendidikan agama yang kurang. Iman yang lemah ditambah pergaulan kebebasannya nggak terbatas, pengawasan orang tua kurang, pendidikan ibu di anak. Kalau kita larang katanya orang tuanya nggak gaul. Anak milenium. Nora, anak milenium. Iya. Bapaknya kaleng kali, milenium semua. Nah sekarang di samping orang tua kurang pengawasan, saya lihat ya, pendidikan di sekolah juga Pak Tarzan itu gimana? Seminggu itu hanya 1 jam pelajaran agama. Bagaimana mau cukup? Itu juga udah diseling iklan. Iklan lagi, sponsor masih. Iya. Guru agama sering pelajaran agama diseling iklan coba. Gurunya juga sering nggak hadir lagi. Iya. Begitu. Jadi kalau saya sih nasihat ke anak ini, maksud saya katanya wah karena begini nggak ada idola. Sebab anak-anak sekarang jarang baca sejarah rupanya. Betul. Iya kan? Nah inilah mungkin momentum yang baik kalau bulan Ramadan. Ada sekolah libur, barangkali kan ada pesantren kilat. Itu sangat bermanfaat itu. Ada di sini ada tuh Pak Ustaz. Tapi anak-anak sebenarnya memang nggak mau. Yang sukanya tuh yang obyek-obyek begitu itu. Ustaz kasih taulah bahwa akhlak seseorang itu lebih mulia kalau memang dia baik. Ini pakaiannya. Betul. Ya sih baik, teman-teman itu. Itulah Rasulullah diutus innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak dengan tetangga, akhlak dengan keluarga, akhlak dengan masyarakat, akhlak dengan lingkungan. Kepada orang tua. Begitu. Anak sekarang ini kan kehilangan identitas kebanyakan. Itu kalau sampai salah pergaulan kira-kira bagaimana Pak? Itu nggak cocok budaya barat itu. Di samping kita sebagai bangsa timur, agama juga menolak. Akhirnya norak kerjaan anak-anak. Pak Ustadz, ini anak kita kan kadang-kadang mungkin pengetahuan juga masih terbatas. Dia bilang katanya nggak modern ya. Iya. Sok-sok ngikutin orang barat kayak mengidolakannya salah Pak Ustadz. aja. Mengidolakan seorang luar. Mengidolakan manusia. Kasih tahu Pak Ustadz, apa kata Pak Ustadz kemarin bahwa kalau mengidolakan pada manusia yang berlebihan itu bisa masuk musyrik. Bisa masuk musyrik. Makanya kalau mengidolakan Pak RW ya biasa-biasa aja lah. Siapa lagi yang mengidolakan? Oh bukan saya. Keluarga ini. Kadang-kadang anak-anak ini menggemari pemain musik itu udah kadang-kadang nonton aja bisa pingsan. Saking histerisnya itu jangan, nggak baik. Iya, jadi ada. Hubungannya gimana, Dek? Oh, kalau anak saya sih di sekolahnya bagus. Cuman teman-temannya kan tetangga juga. Saya tuh paling takut bergaul dengan orang terus terpengaruh. Makanya saya sekarang kalau sore tuh ngobrol sama janda-janda itu Pak Ustadz. Jadi intinya tuh saya tuh saling menasihati, saling memperingatkan gitu Pak Ustadz. Janda soleha, janda bukan soleha. Oh namanya Pak Inten bukan soleha. Ya. Jadi kesimpulannya gimana? Pertama, saya lihat peranan orang tua sangat penting. Ya. Jadi pengawasan ibu di rumah. Jadi kita ini bukan galak nih, kita sayang sama anak. Karena sayang ya. Iya. Kedua, kita juga menyarankan pendidikan agama ini Pak. Di sekolah. Sekolah ya. Iya itu kurang sekali. Ya mudah-mudahan dengan menteri yang baru ini bulan puasa libur sebaiknya. Insya Allah.
Langga kita udah telepon. Mamah bukan. Aduh ya Allah maaf. Assalamualaikum. Iya. Dari mana Pak? Dari Iwan dari Jakarta Timur. Jakarta Timur ya. Bisa langsung dengan Pak Ustadz. Silakan. Bagaimana Pak Iwan? Ambil air. Sebentar permisi. Iya. Ya. Sedangkan saya kan bukan orang Islam ada. Iya. Tapi dia merokok atau minum di depan saya itu gimana Ustaz? Bulan puasa. Maksud saya ya. Waktu bulan puasa. Iya. Ya. Saya harus menegurnya apa gimana? Boleh Bapak menegurnya secara santun untuk menghormati bulan-bulan yang agung, bulan yang mulia, walaupun tidak puasa barangkali kan jangan mengganggu orang yang berpuasa. Boleh Bapak tegur dengan cara yang santun aja. Iya, sebab nanti kalau kita nggak santun dia jawab itu urusan saya dengan Tuhan katanya lagi, nanti kan repot lah itu Pak Ming. Iya. Iya. Kesan bermasyarakatnya itu kurang gitu. Kurang, iya. Menghormati bulan puasa kan gitu. Gimana? Pak Ustadz kalau misalkan ya, ini dia dari rumahnya memang sudah dididik ada agama dari awal. Iya. Cuma pas dia keluar lingkungan langsung berubah, kan banyak juga yang begitu Pak, anak tangga kita ya kan. Terpengaruh oleh lingkungan namanya. Iya. Dan pergaulan. Tetapi sebesar apapun pengaruh lingkungan dan pergaulan, kalau bekal iman sudah ada, dia bisa memfilter. Jadi pengaruh orang tua di rumah itu sangat kuat. Makanya Nabi mengatakan sorga di bawah telapak kaki ibu. Iya. Bukan telapak kaki bapak, Pak Ming. Bukan Pak. Telapak kaki ibu. Artinya ibu sangat berperan mendidik anak mau ke sorga mau ke neraka. Nah, kamu yang mesti jagain. Iya. Udah cuci kaki belum Bu? Loh, bukan berarti di situ. Dan memang kasih sayang ibu terhadap anak beda Pak. Nah di situ peranan orang tua itu ya. Jadi kalau orang tuanya kuat, walaupun dia bapaknya pejabat kayak apa kayak tidak akan merasa takabur ya Pak. Nggak akan. Nggak akan merasa. Jadi kekuatan itu dari dalam ya Pak Ustadz. Ya, tapi Pak Ustadz kan mungkin juga sering lihat di mall atau di shelter pemberhentian bis itu kan sekarang kan anak-anak remaja itu gayanya sudah gaya orang Amerika. Iya. Ya, assalamualaikum. Menggandeng Pak temennya dengan bebas. Betul. Assalamualaikum. Dengan siapa Pak? Dengan Pak Rohim. Pak Rohim di? Tambun Rengas Cakung. Cakung. Ya, silakan Pak silakan, Rohim Pak langsung Rohim. dengan Pak Ustadz. Ini Pak. Jadi saya mau nanya sama Pak Ustadz nih. Bagaimana Pak? Ada anak muda tapi udah berkeluarga bertanya sama saya. Jadi dia bilang dia menanya sama saya bahwa menurut pendapat dia kepada istrinya dia wudhunya nggak batal dia bilang. Ini masalahnya. Ya saya bingung jawabnya ini dijawab apa enggak Pak Ustadz itu kalau begitu mau akhlaknya begitu. Iya. Ya, terima kasih Pak Rohim. Ya. Yang dihalalkan menikah itu umumnya batal. Kalau istri tadi kan halal menikah, yang diharamkan dinikahi itu yang tidak batal. Jadi misalnya yang diharamkan dinikahi itu tidak batal. Misalnya ibu, adek itu kan haram nikah, itu nggak batal. Nah, sedangkan yang halal nikah batal. Iya. Batal wudhu gitu. Batal wudhu. Tapi kan kita ini menjadi hilafiah jadi ini. Iya, itu masalahnya. Tapi memang ada ulama Bapak macam misalnya Imam Malik itu menyentuh istri tidak batal. Jadi ada sedikit perbedaan tafsir. Ayat lastumun nisa menyentuh wanita, kalau Imam Syafi'i menyentuh. Tapi kalau Imam Malik bersetubuh, maksudnya menyentuh di situ. Jadi perbedaan ini kita nih Pak ya. Kita bicara soal ahlak anak-anak nih. Tapi kalau nggak dijawab juga salah juga. Salah juga, betul. Saya juga mau jawab juga nggak enak karena ada Pak Ustadz. Jadi kesimpulannya bahwa anak-anak muda itu ahlaknya harus dibangun dari rumah ya. Harus dibangun dari rumah dulu. Dari ibu. Dari ibu dan dari ayahnya. Nah, kemudian yang kedua pergaulannya yang harus kita lihat jaga. Ketiga pendidikan agama harus dibekali. Ya. Sebab ada kecenderungan orang tua sekarang kalau belajar agama tuh seolah-olah nanti bakal jadi penganggur loh Pak. Atau dia belajar disuruh orang gitu ya. Iya. Pak Ustadz. Saya kadang-kadang kan sibuk anak saya di rumah. Kan saya nggak punya istri Pak Ustadz. Saya kan selalu rapat saya kan legislatif. Jadi apa itu? Alah RW aja udah legislatif. Berkepanjang udah. Silakan Pak Ustadz. Silakan John, lu bener-bener keterlaluan. Bukan balas lu, John. Lepasin. Hai, Linda. Dasar orang gila ya, ngaku-ngaku lono. Kok anaknya nggak mirip ya? Dijodohkan? Ya, kamu akan segera saya nikahkan dengan Jono secepatnya. Jaga tuh mulut ya. Tuh, Lono mau perkosa Linda, Pak. Tuh.
Linda ketakutan sampai pingsan. Kamu tuh gak ada otaknya ya.